Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang gelar Habib dan wajibkah kita mencintai Habib. Yang akan kita bicarakan, atau dalam bahasa lain, gelar Habib bagi Sadah Ba'alawi bid'ahkah? Apakah termasuk bid'ah? Atau haramkah? Termasuk haram? Karena baru-baru ini ada orang ya bilang gelar Habib bid'ah, gelar Habib haram. Karenanya ini perlu diterangkan. Nah, sekarang gelar Habib ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Kita buka kitab Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq karangan Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i. Nah, dalam kitab Is'adur Rafiq ini ya, pada halaman 3, ketika beliau menjelaskan kalau ini adalah syarah terhadap kitab Sulam Taufik yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Nah, karena di sini ada gelar Habib, maka dikomentari di bawah ya, qauluhu al-Habib fa'ilun bimakna fa'ilun wa bimakna maf'ulun fayutlaqu 'alal muhabbi wal mahbub wa fi 'urfi ahli Hadramaut ala ma yunsabu li sayyidina Alawi ibni Ubaidillah wa shara 'urfan khassan 'indahum min asril Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas qaddasallahu ruhahu istida'an li tahqiqil mahabbah min kulli mu'minin musaddiqin lima li ahlil baiti ala sairil ummah minal mahabbah wal mawaddah al-waridi biha al-kitab was sunnah. Habib artinya orang yang mencintai atau orang yang dicintai. Jadi Habib ini bisa diartikan mencintai, bisa juga diartikan orang yang dicintai. Nah, dalam tradisi masyarakat Hadramaut di Yaman, Habib adalah gelar bagi mereka yang bernasab kepada Sayyidina Alawi bin Ubaidillah yang disebut dengan kaum Ba'alawi. Kemudian menjadi tradisi khusus bagi mereka sejak masa Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas qaddasallahu ruhahu. Tujuannya apa? Sebagai motivasi untuk merealisasikan cinta setiap orang yang beriman kepada Ahlul Bait yang mereka percaya harus dicintai oleh seluruh umat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi cinta kepada Habib, kepada Sayyid, kepada Ahlul Bait, keluarga baginda Rasulullah SAW itu hukumnya wajib. Kemudian dalilnya mana gelar Habib? Habib ini kan dicintai. Berarti kalau kita memanggil Habib, kita cinta kepada Sayyid tersebut, atau yang bersangkutan itu berhak dan wajib kita cintai. Dalilnya mana? Ini banyak dalilnya. Yang pertama, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi rawahu at-Tirmidzi wa hassanahu wa at-Tabrani fil Kabir wal Hakim wa sahhahu wa wafaqahu adh-Dhahabi was-Sakhawi wa ghairuhum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah karena kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada kalian. Jadi dengan banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada kita, ini mestinya kita berpikir harus kita mencintai Allah.
Karena manusia biasanya cinta pada siapapun yang berbuat baik pada dia. Sementara semua kenikmatan yang kita dapatkan itu dari Allah. Kemudian kata Rasulullah, cintailah aku karena Allah mencintaiku. Kita diperintahkan mencintai Rasulullah SAW. Mengapa? Allah saja mencintainya. Maka kita harus mencintai baginda. Lalu kata beliau, dan cintailah keluargaku karena cinta kepadaku. Nah, lalu ada perintah agar mencintai keluarga Rasulullah SAW. Mengapa? Karena kita cinta kepada Rasulullah. Artinya, mencintai ahlul bait, misalnya Sayyid atau Habib, itu dasarnya karena kita cinta kepada Rasulullah, bukan karena yang lain. Karenanya jangan salah ya. Kita jangan salah. Kalau yang salah bagaimana? Kalau kita ini mencintai Habib karena Habib itu orang soleh, maka nanti kita akan tidak suka pada Habib yang tidak soleh atau yang nakal. Atau kita mencintai Habib karena beliau orang alim, nanti kita akan tidak cinta sama Habib yang bodoh, yang awam. Atau kita cinta pada Habib karena Habib yang bersangkutan NU, maka nanti kita gak cinta, akan benci pada Habib yang FPI atau yang ormas lain. Atau sebaliknya, kita ini cinta pada Habib karena beliau FPI, maka akan gak cinta, akan gak suka sama Habib yang NU. Makanya di sini oleh Rasulullah SAW ditegaskan, cintailah keluargaku karena cinta kepadaku, bukan karena apa. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi dan menilainya hasan. At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Hakim dan menilainya sahih, serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi, As-Sakhawi dan lain-lain. Ini hadis pertama. Lalu hadis berikutnya, an Abdul Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dakhala al-Abbas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, inna lanakhruju fanara Quraisyan tahaddath fa idza ra'awna sakatu faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa darra 'irqun baina 'ainayhi thumma qala wallah la yadkhulu qalba imri'in iman hatta yuhibbakum lillahi wa liqarabati. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Nasa'i wal Hakim wa qala At-Tirmidzi hasanun sahih. Abdul Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu an berkata, Abbas mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami keluar. Lalu kami lihat orang-orang Quraisy pada berbicara, ngobrol. Ketika mereka melihat kami, mereka malah diam, seperti gak suka sama kami. Lalu Rasulullah SAW murka dan keringat beliau mengalir pada keningnya. Lalu beliau bersabda, demi Allah, keimanan tidak akan memasuki hati seseorang sehingga ia mencintai kalian karena Allah dan karena kerabatku. Artinya apa? Iman yang sempurna, iman yang sejati, iman yang hakiki akan masuk pada hati seseorang ketika orang itu mencintai keluarga Nabi karena Allah. Maksudnya karena Allah ya karena kewajiban dari Allah. Kemudian mencintai keluarga Nabi karena mereka kerabat Nabi, bukan karena apa-apa. Hadis ini sama dengan tadi. Artinya mencintai keluarga Nabi semata-mata karena Allah dan semata-mata karena mereka keluarga Nabi, bukan karena apa-apa. Karena kalau cinta pada Habib karena dermawan, nanti Habib yang dawir atau Habib yang pelit gak dicintai dan sebagainya. Karenanya cinta kepada Nabi SAW karena Allah dan karena kerabat. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Al-Hakim. At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Lalu hadis berikutnya an Abi Layla radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa yakuna 'itrati ahabba ilaihi min 'itrati wa takuna dhati ahabba ilaihi min dhati
wa yakuna ahli ahabba ilaihi min ahli. Sahihun bi syawahidihi, rawahu Tabarani wa Abu Syekh fi Thawab wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wasyajari fi Amali. Abu Laila radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih ia cintai daripada dirinya, kerabatku lebih ia cintai daripada kerabatnya, diriku lebih ia cintai daripada dirinya, dan keluargaku lebih ia cintai daripada keluarganya. Ini hadis sahih dengan beberapa penguat eksternalnya, syawahidnya. Riwayat At-Tabarani, Abu Syekh dalam As-Sawab, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan Asy-Syajari dalam Al-Amali. Artinya, seorang mukmin harus mencintai Rasulullah SAW. Kalau ingin sempurna imannya, Rasulullah lebih dia cintai daripada dirinya. Kemudian keluarganya lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Cinta ya, karena ini urusan keimanan ini. Kemudian di dalam hadis lain, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya bani Abdul Muttalib, inni sa'altullaha lakum thalathan ayyuthabbita qa'imakum wa ayyahdiya dhallakum wa ayyu'allima jahilakum wa sa'altullaha ayyaj'alakum juwada'a nujada'a ruhama. Falau anna rajulan safana bainar rukni wal maqam fa shalla wa sham thumma laqiyallah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammad dakhalan nar. Haditsun sahih, rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnah wa Tabrani fil Kabir wal Hakim fil Mustadrak. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, hai Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya aku telah memohon 3 perkara buat kalian. 1, pertama, agar Allah meneguhkan orang yang berdiri di antara kalian. 2, agar Allah memberi petunjuk yang tersesat di antara kalian. Dan 3, mengajari yang bodoh di antara kalian. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan kalian orang-orang yang pemurah, pemberani, dan penyayang. Itu doa Rasulullah SAW untuk keluarganya, ahlul baitnya. Lalu kata baginda SAW, seandainya seorang laki-laki menjajarkan kedua telapak kakinya di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, lalu sholat dan berpuasa, kemudian ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan membenci keluarga Muhammad, maka ia akan masuk neraka. Artinya, seandainya ada orang ahli ibadah, kerjanya puasa dan sholat di depan Ka'bah, tapi dia meninggal dalam keadaan benci kepada keluarga Nabi SAW, orang ini akan masuk neraka, saudara. Artinya, cinta pada keluarga Nabi itu tidak main-main, itu sungguhan. Hadis sahih riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kemudian hadis berikutnya, Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yubghiduna ahlal baiti rajulun illa adkhalahu Allahun nar. Haditsun sahih, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada pada kekuasaannya, tidaklah seseorang membenci kami ahlul bait, keluarga Nabi SAW, kecuali Allah masukkan dia ke dalam neraka. Artinya, orang yang hidupnya benci kepada Nabi SAW, nasibnya akan masuk neraka, saudara. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Nah, hadis-hadis ini menjadi dalil bahwa keluarga Nabi wajib menjadi habib. Artinya wajib dicintai keluarga Nabi. Mencintai keluarga Nabi itu hukumnya wajib. Gak main-main ini.
Karena iman tidak sempurna malah diancam masuk neraka itu. Kalau nggak cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sejarah gelar Habib, karena ada ya sebagian orang yang bilang gelar Habib bid'ah karena terpengaruh dengan kelompok sebelah. Gelar Habib katanya haram. Nggak betul. Gelar Habib ini sejak masanya sahabat sudah ada. An Razir bin Ubaid qal kuntu 'inda Ibn Abbas fa ata Ali bin al-Husain fa qala Ibn Abbas marhaban bil Habib ibn al-Habib isnaduhu sahih rawahu Ahmad fi fadailis sahabah Ibn Sa'ad fi tabaqat. Razin bin Ubaid berkata, aku bersama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu Ali bin al-Husain datang, Ali Zainal Abidin putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Siti Fatimah atau putranya Sayyidina Ali. Maka ketika Ali bin Husain datang, Ibnu Abbas berkata, selamat datang Habib, putra Habib. Artinya Ali Zainal Abidin dipanggil Habib, ayahnya Sayyidina Husain juga dipanggil Habib. Artinya gelar Habib bagi keluarga Nabi SAW itu sudah berlaku, terjadi pada masa-masa salaf, yaitu masa sahabat radhiyallahu anhum. Sanadnya hadis ini sahih, riwayat Imam Ahmad dalam Fadailus Sahabah dan Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat. Nah, artinya apa? Saudara-saudara, gelar Habib dan cinta kepada Habib, memuliakan Habib sebagai keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalilnya sangat jelas, nggak main-main. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Ahlul Bait, kepada para sayyid, kepada para habaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya, datuknya para habaib, para sayyid, itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan, saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.